Mari kita berdoa sebelum membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami ucap syukur atas kasih dan setiamu. 6 hari lamanya kami bekerja banting tulang sekuat tenaga kami dalam seluruh aktivitas. Hari ini kami tahu hari perhentian Tuhan, hari Ahad, hari Minggu yang kudus. Kami bawa seluruh kehidupan kami, orang tua sampai anak-anak kecil, menyerahkan sebagai persembahan yang berbau harum di mezbah yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau boleh memungkinkan kami untuk berhimpun sebagai satu keluarga Allah di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan roh Allah di saat ini. Hingga kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, sucikanlah hati serta pikiran kami, agar kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saya akan baca untuk kita semua dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, anak-anak yang bawa Alkitab bisa mengikutinya dalam hati. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 dengan perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan pada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Shalom.
Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara ya, yang boleh ambil bagian dalam ibadah pagi jam 9 di Pos Pelarius Apeo. Ya. Kita boleh berbahagia karena firman hari ini firman yang indah sekali. Bagaimana cara jemaat hidup itu. Menopang pelayanan. Ini yang kita mau belajar dari cara hidup jemaat Filipi. Cara hidup jemaat Filipi itu harus dimiliki oleh jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat orang-orang Kristen. Karena itu cara hidup yang benar itu begitu. Semoga jemaat di Rayon Apeo ketika mendengar firman Tuhan hari ini tergerak hatinya. Tema yang diberikan secara sentral dari sinode adalah pemberian yang mencukupkan pelayanan penginjilan. Tuhan Yesus waktu kemana-mana itu ada orang-orang yang dengan sukacita dari mereka punya apa yang mereka punya itu mereka dengan rela saja untuk mengatur pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus. Dia mau ke Kapernaum kemana itu jauh dari Galilea. Mereka sudah siapkan perahu, mereka sudah bayar, mereka sudah siapkan makan minum untuk tidak ada kesulitan kalau dia pergi melayani. Pemberian yang mencukupkan pelayanan penginjilan. Paulus tulis surat ini tahun 60 sampai 62 sekitar itu. Waktu dia ada di penjara di kota Roma. Penjara yang pengap ukuran 1 kali 1. Bayangkan ukuran 1 kali 1 berdiri tidak bisa. Paling duduk saja. Tidur juga tidak bisa, pendek. Pengap, berbau, gelap, nyamuk. Tapi dalam penjara dia tetap tulis surat. Kirim kepada jemaat-jemaat. Ya, seluruh surat Filipi ini Paulus tulis waktu dia ada di penjara. Dalam penderitaannya. Tapi dia menguatkan jemaat, dia menghiburkan jemaat. Dia memberikan cara hidup yang benar. Itulah sebabnya kenapa dari sinode memberikan tema ini. Pemberian mencukupkan pelayanan penginjilan. Artinya pemberian mencukupkan pelayanan penginjilan digambarkan sebagai pemberian yang harum, suatu pemberian, suatu korban yang disukai oleh Allah. Bapak Ibu kasih untuk sambarang-sambarang itu. Tapi Bapak Ibu kasih pemberian dari keluarga pribadi untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Pemberian itu berbau harum di hadapan Allah. Disukai oleh Allah. Suatu korban yang disukai berkenan kepada Allah. Pemberian itu hanya bukan materi, tapi juga tentang buah keuntungan dari pemberian itu. Buah yang nanti kita dapat. Keuntungan rohani yang dihasilkan dari dukungan terhadap pelayanan. Paulus menekankan bahwa ia telah belajar untuk mencukupkan dalam segala keadaan. Dan pemberian dari jemaat Filipi membantu memperkaya iman rohani. Saya tidak minta kamu kasih, Paulus bilang. Tapi ketika tergerak hatimu untuk memberi, untuk menopang pelayanan saya, kasih Kristus ada dalam dirimu. Kalau kasih Kristus tidak dalam dirimu, ya masa bodoh sudah tuh. Tidak ada hati yang tergerak untuk memberi. Bukan untuk menopang pelayanan, tapi menolong orang-orang yang miskin, yang layak. Mereka yang sedang menanti-nantikan uluran tangan dari orang-orang yang berada itu. Jemaat di Filipi menikmati kecukupan. Paulus bilang, saya menikmati kecukupan. Setiap orang berbeda-beda sebab faktor cukup dan tidak cukup itu umumnya terlihat dari kebutuhan gengsi. Jemaat sekarang orang Kristen itu karena gengsi, dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya rumah tangga itu orang lihat itu serba kecukupan. Karena takut gengsi.
terbawa oleh nafsu untuk bagaimana memperkaya dirinya, memperkaya rumah tangganya. Ya, nampak terlihat di situ orang miskin secara maesteri pasti tidak cukup. Tapi nyatanya mereka hidup bahagia. Tidak sedikit orang miskin secara materi berbahagia karena rasa cukup mereka miliki. Bapak saudara, kalau dalam diri kita dengan apa saja kekurangan kita, kita merasa cukup, kita tetap akan bahagia. Tidak pernah sungut-sungut. Istri tidak pernah marah-marah, bapak ini begitu, tapi dengan apa adanya itu mereka merasa cukup. Paulus hidup seperti begitu. Karena rasa cukup yang mereka miliki, sedangkan orang kaya cukup materi, bahkan melimpah. Tapi betapa banyak orang kaya yang merasa tidak cukup. Sudah ada cukup tapi masih mau tambah-tambah terus. Sudah ada motor cukup sudah, tapi masih mau tambah mobil. Sudah ada satu mobil cukup sudah, masih mau tambah 2 mobil baru. Jadi hidupnya tidak pernah merasa cukup. Ada orang kaya juga yang bekerja fokus. Tidak bisa tidur, kejar penghasilan supaya merasa cukup. Saya pimpin ibadah di satu rumah tangga. Ibu, bapak di mana? Ibu dan anak-anak saja yang terima kunjungan. Aduh, bapak dia bekerja itu nanti jam 10, 11 baru dia pulang. Dia fokus dengan pekerjaan jadi. Kita gagal mengutamakan cari makan, cari cukup, sedangkan hal yang penting untuk rohani itu kita abaikan. 1 jam hanya datang duduk dalam persekutuan, selesai baru kamu pergi kerja lagi. Itu yang Tuhan mau seperti begitu. Bukan fokus untuk mencari supaya cukup. Paulus hidup dalam kesederhanaan. Dengan apa yang ada itu dia merasa cukup. Dia seorang penjual tenda. Dia suka bikin-bikin tenda. Dia tidak pernah mengharapkan uluran tangan dari jemaat, karena dia bisa buat tenda, dia bisa jual tenda, dapat uang itu untuk lain dia makan, uang itu lain juga dia pakai untuk perjalanan. Tapi Paulus bilang dalam bacaan ini, kalau jemaat sampai memberi itu karena kasih Kristus ada dalam diri mereka. Saya tidak pernah mengharapkan mereka memberi, tapi terdorong oleh belas kasihan Yesus. Itulah sebabnya nas bacaan ini berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menerima bantuan dari jemaat Filipi. Paulus sangat berbahagia karena dia menerima bantuan itu, tapi Paulus syukuri itu. Bagaimana hati orang Filipi itu untuk berbagi kasih. Saya tidak minta, tapi ketika kamu kirim saya bantuan itu, Tuhan terima kasih jemaat ini. Ternyata kasih Kristus ada dalam diri mereka. Mereka masih ingat saya untuk berbagi kasih. Ketika saya datang menginjili di sini. Artinya orang-orang Kristen di Filipi hidup cukup. Rasul Paulus sendiri mencukupkan diri dengan keahlian yang ia miliki, yang tadi saya katakan sebagai seorang pembuat tenda. Paulus bahagia dengan hidup yang sederhana dan kecukupan itu cukup. Teladan Paulus dan jemaat Filipi yang kita akan lihat dalam ulasan bacaan-bacaan yang ada di bawah ini. Hal yang pertama di ayat 10 sampai dengan 13. Hidup yang bergantung pada Kristus. Ayat 10 sampai 13 berbicara tentang hidup yang tergantung pada Kristus. Aku sangat percaya pada Tuhan. Di sini Paulus mengungkapkan kegembiraan yang mendalam atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh jemaat Filipi. Sukacita ini bukan semata-mata karena bantuan materi yang diterimanya, tapi lebih pada kasih dan kepedulian diberikan oleh jemaat itu. Ungkapan dalam Tuhan itu menegaskan bahwa sumber kegembiraan Paulus adalah Tuhan sendiri yang bekerja melalui hati orang-orang jemaat di Filipi itu. Itu yang dia mensyukuri yang tadi saya katakan. Terima kasih Tuhan. Jemaat ini mereka memberi karena ada kasih itu.
Firman yang mereka mendengar untuk mengasihi orang lain, memberi orang lain dari apapunnya, ternyata mereka lakukan. Kita juga begitu. Di dalam diri kita tidak ada kasih itu, masa bodoh. Semua rumah tangga lihat dia punya kehidupan sini terpusing, tetangga mau jatuh miskin ke apa kau terpusing. Makanya hari ini kita dikoreksi oleh cara belajar dari cara hidup jemaat Filipi dan cara hidup Paulus. Di ayat 11-12, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Saya katakan ini bukan saya kekurangan, saya bisa mencukupkan diri. Paulus menekankan bahwa kegembiraan tidak tergantung pada keadaan materi atau situasi eksternal. Ia telah belajar merasa cukup dalam segala keadaan, baik dalam kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan atau kelaparan. Paulus mencukupkan diri. Itu yang dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri, aku telah merasa puas. Artinya rahasia kepuasan hati ini adalah menyadari bahwa dalam keadaan yang sekarang ini, Allah telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Allah yang melengkapinya itu. Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. Paulus pengalaman penderitaan dan juga berkat-berkat yang melimpah telah mengajarkan untuk tetap bersyukur dan merasa puas dalam segala situasi. Sikap ini mencerminkan kedewasaan rohani, kemandirian total dalam penyediaan Tuhan. Tuhan yang pasti menyediakan. Itulah sebabnya dia katakan di ayat 13. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya tidak takut. Saya menghadapi apapun. Saya percaya Dia yang memberikan kekuatan untuk saya dapat menghadapinya. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus gelisah? Bapak saudara, hidup tidak akan lepas dari kesulitan dan penderitaan di ayat 13. Sebab itu mari kita belajar dari Paulus. Paulus mengungkapkan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan. Disinilah kita dalam hidup ini jangan mengandalkan atau mengharapkan bantuan orang lain. Kita hidup di garis kemiskinan, bukan saya bicara supaya tiap hari mengharapkan nanti orang kasih bantuan. Paulus bilang tidak perlu kita mengharapkan, tapi saya bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tapi kalau ada bantuan dari orang, karena kasih Kristus yang berakar dalam diri dia, sehingga dia bisa melihat untuk orang lain. Itu yang Paulus belajar. Sebab kekuatan semuanya tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Kristus yang hidup di dalamnya. Kata kekuatan atau bahasa Yunani adalah endinamo, bergantung dari penguatan yang terus menerus, yang secara dinamis dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Paulus kepada Kristus adalah sumber daya yang tidak pernah habis. Dia kurang, Tuhan menyediakan. Dia tidak mengharapkan orang kasih dia, tapi Tuhan menggerakkan orang untuk kasih dia. Apa yang sedang dia pikir, tiba-tiba orang bawa datang kasih dia. Karena roh bekerja. Tuhan menggerakkan orang-orang itu. Kalau Tuhan di jemaat APO, kalau tidak ada begitu ya, kita hidup begitu sudah. Dunia sulit, ini dunia sekarang ekonomi saja sulit. Beli minyak tanah saja, satu jerikan sudah 40.000. Apain mau lihat orang lain? Orang Kristen tidak boleh ada dalam pikiran itu. Biar dunia dengan segala macam tantangan, kasih orang Kristen harus berakar dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Kesaksian hidup itu petinju Holyfield itu. Saya catat di sini pada tanggal 9 November 1996. Masa jaya Tyson yang terkenal sebagai petinju leher beton.
Orang bilang ini sudah petinju, siapa yang bisa bangkit melawan dia? Tidak ada. Dia sudah petinju hebat. Holyfield setelah tinju dia, uang yang didapat dari hasil tinju dia buka sebuah yayasan untuk anak-anak jalanan, anak-anak terlantar di Amerika. Dia bangun panti asuhan. Dia piara anak-anak dari hasil tinjunya. Ketika uangnya sudah menipis, Holyfield tidak ada jalan lain. Saya harus tantang leher beton itu. Dia cukur rambut botak. Dia tulis dan spidol besar di botaknya itu F413. Saya juga termasuk nonton waktu itu. Kalau orang yang bukan Kristen dia bingung, apa yang dia tulis di kepala itu F413. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia naik lawan Tison. Di ronde 11 Tison yang dominan leher beton jatuh terkapar. Dia mengenalkan Tuhan. Karena kata-kata ini. Biar orang banggakan kau kuat, hebat. Tapi saya percaya firman ini. Segala perkara dapat kutanggung. Karena dia yang kasih saya kekuatan. Untuk mengalahkan engkau. Uang itu dia pakai untuk melanjutkan panti asuhan lagi. Orang yang dalam profesi tetap mengandalkan Tuhan. Itu contoh. Di ayat 14-17. Ini yang penting bagi kita jemaat di Rayon APO ini. Kemurahan hati orang Filipi dalam mendukung penginjilan. Paulus memuji jemaat di Filipi atas partisipasi mereka dalam pemberitaannya melalui dukungan materi dan doa. Mereka tidak berdoa saja, Tuhan berkati pendeta Watopa yang pendamping di sini. Tapi orang juga kirim dia punya diakonia ke sana. Itu jemaat di Filipi. Mereka tidak hanya untuk kasih materi, tapi mereka juga berdoa, Tuhan kasih kuat sehat untuk pendeta supaya dia setia melayani di situ. Itu cara hidup jemaat di Filipi. Dan kita harus contoh itu. Kita sudah lakukan atau tidak? Atau kita hanya kirim doa-doa saja? Atau hamba Tuhan siapapun yang diutus sebagai pemberita Injil di tempat ini, adakah kita berdoa dan memberi? Atau kita hanya berdoa saja, memberi tidak? Jemaat di Filipi, gereja Filipi itu gereja yang misioner. Mendukung pelayanan penginjilan. Dia mendukung keluarga jemaat, dia bangun sebuah rumah roti. Dia umumkan jemaat, kamu punya supermi ada, minyak goreng ada, kamu punya garam ada, mari kumpul, kas masuk di rumah roti ini, gudang ini supaya makanan ini kita menopang untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja, kita menopang juga orang-orang miskin yang ada dalam jemaat kita. Rumah roti itu melimpah, makanya disebut jemaat yang misioner. Dan itu tidak ada dalam jemaat-jemaat orang Kristen di saat ini. Makanya kita mau belajar jemaat Filipi hari ini. Gereja yang memiliki solidaritas. Gereja yang memiliki belas kasihan. Gereja yang memiliki kepedulian. Di gereja yang menjadi sesama terhadap orang lain. Itu jemaat di Filipi. Saya mau jadikan tetangga ini sebagai sesama saya. Tiap hari saya mau lihat dia. Saya mau jadikan keluarga yang anak yatim piatu ada di sini sebagai sesama. Supaya setiap saat saya akan melihat orang. Ini yang tidak ada dalam diri orang-orang Kristen zaman sekarang. Untuk menjadi orang lain sesama. Tapi yang ada adalah kau siapa? Dengan melibatkan diri dalam seluruh misi kerajaan Allah. Surga yang tempat yang tong ke sana. Misi kita lakukan lewat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ketika mata memandang, melihat. Bagaimana hati itu tergerak? Saya jalan di motor, tiba-tiba ada orang yang tergerak. Kerajaan Allah itu. Tapi tidak ada dalam kasih dalam diri, saya jalan terus. Tapi kalau ada dalam kasih dalam diri seperti orang Samaria, saya harus datang melihat. Dia ada sakit, dia ada patah kah? Saya harus menolong dia. Bukan saya jalan terus. Dan begitu juga dalam lingkungan kita. Kita tidak bisa menutup mata bilang orang-orang susah tidak ada dalam jemaat ini. Semua baik-baik, omong kosong. Orang susah banyak di sini. Tapi hati yang digerakkan oleh kasih Kristus yang bisa menjawab.
contoh jemaat teladan dari Filipi itu. Ya, apa yang kita atau jemaat berikan untuk membantu orang utusan gereja yang setia di mana ia tinggal. Persembahan tersebut dianggap sebagai suatu korban yang dipersembahkan pada Allah. Saudara merupakan seorang hamba Tuhan yang datang di sini. Persembahan itu Paulus bilang sama saja dengan kau kasih pada Allah. Persembahan yang berbau harum. Matius pasal 25 ayat 40. Tuhan, kapan kau sakit saya datang mengunjungi engkau di rumah sakit. Kapan kau lapar saya kasih kau makan. Kapan kau tidak ada pakaian saya kasih kau baju. Kapan saya ada di tahanan kau datang menjenguk saya. Kapan saya sebagai orang asing kau kasih tumpangan. Lalu Yesus menjawab, apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kau sudah buat untuk saya. Ini cara hidup jemaat Filipi seperti begitu. Mereka bukan menopang penginjilan saja, tapi orang-orang miskin juga mereka memperhatikan. Sama. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Di bagian yang berikut di ayat 17, Paulus menegaskan bahwa faktor utama bukan pada pemberian materi, tetapi pada buah yang dihasilkan dari tindakan kasih. Paulus bilang dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 sampai 24. Kalau saya mau pulang cepat, kursi saya sudah tersedia di sorga. Tapi Tuhan masih bisa memberi saya napas hidup, berarti hidupku harus memberi buah. Memberi buah itu buah-buah adalah itu sudah menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada iuran, sumbangan yang datang, jangan sungut-sungut, kasih. Itu sama dengan persembahan kita kasih kepada Allah. Kalau kita mempersembahkan untuk dunia punya, ya boleh kita tawar-tawar, tapi untuk pekerjaan Tuhan, kasih. Dan pemberian kita sama dengan kita kasih untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka keadaan apapun tidak mempengaruhi sikap hati di hadapan Tuhan. Hal utama bukan pemberian, melainkan buah dari keuntungan secara rohani, di mana kasih dan belas kasihan Kristus itu ada dalam diri orang itu yang saya sudah katakan tadi. Kita memberi karena kasih Kristus ada dalam diri kita. Dia di ayat 18, pemberian kita itu sebagai sebuah ibadah. Ya. Di ayat 18 dia tulis di situ. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai Allah, yang berkenan pada Allah. Don titip dong punya kiriman lewat Epafroditus antar ke Paulus. Dianggap persembahan itu sebagai persembahan yang diberikan kepada Allah. Nilainya tinggi sekali dari persembahan yang kita kasih kepada siapapun. Kasih untuk menopang pekerjaan pelayanan Injil itu ya. Bapak Saudara, ini menegaskan bahwa pemberian mereka bukan hanya tindakan sosial, tapi juga tindakan spiritual yang menyenangkan hati Allah. Artinya segala pemberian itu kita lakukan itu dengan motivasi dan kasih, ketaatan. Di Israel itu kalau mereka mempersembahkan korban binatang di mezbah pembakaran itu, ketika mereka bakar dia punya lemak dengan jantung, usus dan lain-lain, dia punya bau itu harum sekali. Dan itu yang menyenangkan hati Allah. Dan kita menopang pelayanan pekerjaan Tuhan itu, persembahan kita dianggap seperti itu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kasih untuk berpoya-poya, untuk pergi beli minum mabuk itu tidak diberkati. Tapi kasih untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan itu indah sekali, diberkati oleh Tuhan itu. Di bagian terakhir ayat 19-20, janji pemeliharaan Allah. Dia janji di ayat 19-20. Ketika kita memberikan persembahan, Allah berjanji di ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa selama-lamanya. Kita diberkati.
rumah tangga diberkati, anak-anak kita diberkati. Ketika kita mendukung pelayanan ini. Keberhasilan masa depan anak-anak itu Tuhan memberkati dengan segala berkat embun sorga itu. Dan ayat 20 dia tutup dengan semua yang kita berikan itu bukan untuk membanggakan diri kita. Pak orang bilang kita hebat, tidak. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada apa-apanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya keluarkan, saya punya harta, saya punya kekayaan, saya punya kelebihan. Hanya untuk kemuliaan. Bukan orang membanggakan saya. Saya hilangkan segala kesombongan dari diri saya. Apa yang menjadi makna bagi Bapak Saudara Bapak pulang dari firman ini? Ketika tema hari ini diangkat dari pembacaan Filipi pasal 4:20, 10-20, pemberian yang mencukupkan pelayanan penginjilan. Saya ingat lagu yang diciptakan oleh pendeta Albert Yoko, yaitu Tuhan memilih dan menetapkan. Tuhan memilih dan menetapkan orang-orang yang diperkenannya. Dengan kuasanya dia menyertai, dalam kasihnya dia pelihara. Baik, kedua yang indah sekali. Tuhan beri hikmat dan kesanggupan, kami memimpin gereja ini. Doa jemaat dan persembahan menopang kami rajin bekerja. Jemaat bukan berdoa saja, jemaat juga memberi supaya menopang mereka rajin bekerja untuk melayani di sini. Bukan berdoa saja. Tuhan berkati pendeta dan keluarganya. Tapi mereka juga begitu habis bulan antar persembahan. Ini cara hidup jemaat Filipi. Saya ingat jemaat di APO periode yang dulu masih almarhum Bapak Penatua Yoskrey, Penatua Sepir Masep. Pendeta tiap bulan doa antar dia punya natura ke rumah. Beras dengan ada sabun rinso supaya dia bisa cuci dia punya baju. Tapi periode ini hilang sama sekali cara itu. Ini cara hidup jemaat Filipi itu begitu. Karena terdorong kasih. Tapi dia tidak peduli. Firman hari ini mengingatkan kita untuk kembali seperti cara yang dulu itu. Siapa yang diutus kerja di sini? Kamu ingat dia. Dia tidak minta, kenapa jemaatin bulan ini kamu tidak kasih. Dia tidak bicara begitu. Tapi orang yang hatinya tergerak tuh, dia antar dia punya bagian ke sana. Karena dia bekerja di sini. Jemaat kasih persembahan yang tiap hari minggu atau ibadah itu. Untuk selain kita kasih haknya ke sinode dan kelas, sebagian untuk menopang pekerjaan itu. Ada. Mendukung pelayanan Tuhan penginjilan. Mengapa? Karena jemaat masa kini harus mendukung penginjilan. Hal ini penting karena orang Kristen harus menjadi mitra pekabaran Injil. Yang setia baik secara doa maupun secara finansial. Jangan lupa itu. Filipi pasal 4 mengoreksi kita. Khusus jemaat di APO. Hal yang kedua. Dari jemaat di Filipi menjadi contoh dan teladan bagi warga jemaat di APO. Belajar untuk peduli para pelayan dan memberi waktu, tenaga, pikiran melayani di jemaat ini. Juga peduli dengan sesama. Terutama mereka yang, apalagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Bapak itu memberi dengan hati yang menyenangkan Allah. Memberi itu bukan suatu kewajiban, namun merupakan bagian daripada ibadah yang harum yang berkenan kepada Allah. Kadang-kadang kita mau memberi ngomel-ngomel dulu ya. Mungkin kemarin juga bangun itu di belakang itu. Banyak yang mungkin ngomel mau memberi itu. Gereja yang sedikit-sedikit minta-minta uang. Bapak saudara, Tuhan punya ke saudara, jangan keluarkan kata itu. Lebih baik jangan beri. Kalau kau beri juga tidak berkata oleh Tuhan. Gereja yang bikin persembahan banyak. Nanti besok ada tangguh satu lagi. Tangguh selama ini 2 saja, sekarang tambah 1 lagi. Bikin tambah-tambah untuk apa?
Kami datang harus bagi-bagi uang. Lebih baik jangan memberi. Kasih juga tidak diberkati oleh Tuhan. Pemberian itu harus ikhlas. Kenapa dalam persembahan sebelum itu pelayan suka baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Kita memberi bukan karena paksa atau terbeban, tapi kita beri dengan sukarela untuk Tuhan, untuk menopang pelayanan. Yang ketiga, apapun situasi kondisi saudara saat ini, jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Hari esok tidak kita tahu, tapi yang kita hadapinya tidak pernah ditinggalkannya. Sisa hari yang Tuhan jalani bulan Juli nanti besok, Tuhan tidak tahu bagaimana, tapi kalau kita percaya segala perkara, Dia akan menanggungnya. Karena Dia memberikan kita kekuatan. Selama kita tahu dengan siapa kita berjalan, kita punya pengharapan dan kepastian bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Kebergantungan pada kekuatan Kristus menjadi modal orang yang percaya sungguh. Seperti Olivier tadi. Saya punya uang mau habis. Orang bilang memang sulit untuk mengalahkan Tison. Tapi saya mengandalkan Filipi pasal 4:3. Saya akan kalahkan dia. Terjadi ronde 11. Tison itu jatuh yang leher beton itu. Karena mengalahkan Tuhan. Dia yang kasih saya kekuatan. Walaupun saya usia waktu itu sudah hampir 28 tahun. Tapi saya akan mengalahkan dia yang masih 19 tahun. Dia percaya firman Tuhan. Keempat, perenungan kita saat ini menghantar kita untuk belajar untuk tentang kesederhanaan. Biar kita melimpah tapi belajar untuk hidup sederhana. Orang kaya apa gunanya di atas meja penuh dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi tiap hari hidup dalam cekcok, baku tengkar. Orang miskin walaupun hanya makan nasi dengan tahu, dengan sayur kangkung, tapi mereka hidup bahagia. Firman mengajar kita seperti Paulus, hidup sederhana. Dengan apa yang ada pada hari ini, cukup sudah untuk itu. Jangan pusing lagi. Kita percaya untuk besok nanti Tuhan sediakan lagi. Ya. Keluarga-keluarga yang hidup dalam garis-garis kemiskinan, percaya firman ini. Hidup yang sederhana. Merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak usah lihat kiri kanan sehingga membandingkan diri sehingga kita cemburu, kita merasa tidak enak. Tapi jalani apa adanya dengan percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang terakhir, Paulus mengajari kita untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam kelimpahan, kekurangan, dalam susah, senang, sehat, sakit. Dalam pergumulan, tekanan hidup, dalam situasi yang tidak kondusif adalah hal yang sangat rasanya berat. Kita ingat segelintir orang walaupun di tengah-tengah susah mereka masih bisa hidup. Kita belajar hidup seperti itu. Dengan apa yang ada bisa cukup kita untuk hidup. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat ketika jemaat dapat melakukan hati yang tergerak belas kasihan untuk menopang pelayanan, menolong orang-orang miskin. Kalau tidak ada kasih Kristus dalam diri kita, nonsen. Tidak ada untuk melihat orang lain. Orang yang bisa hanya tergerak baru dia bisa dari tangannya untuk bisa melihat orang lain. Kalau tidak ya sudah, masing-masing rumah tangganya lihat dirinya sendiri sudah. Dan kita jalani hidup begitu sudah. Berkat Tuhan datang ketika kita melaksanakan firman ini. Tuhan utus berkat mengalir. Datang di gedung Pospel, dari Pospel macam kerang air, dia menetes, kirim ke rumah-rumah segala berkat itu. Ingat, segala bentuk pelayanan kita bermuara pada kemuliaan Tuhan. Ayat 20. Apa yang kita lakukan hanya untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan memberkati jemaat dengan firman-Nya. Amin.